Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azanallahu subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita masuk hadis ke-36 dari kitab Al-Jami', matan kitab Al-Jami', bab-bab akhir di dalam kitab Bulughul Maram oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Masih tentang zuhud dan wara'. Pada hadis ke-36, bila kita pasang judul adalah dampak dari zuhud. Wa an Sahl ibn Sa'ad radhiyallahu anhu qala jaa rajulun, datang seseorang, enggak disebutkan namanya karena tidak perlu, ilan nabi, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, dia mengadu, tanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dullani, tolong tunjukkan kepada saya, ala amalin, pada suatu amal, amal ketaatan, amal peribadatan. Idza ambiltu, bila saya melakukannya, ahabbani, mencintai kepadaku Allah. Allah memiliki sifat mencintai. Manusia dicipta diberi sifat mencintai. Mencintai Allah sesuai dengan keagungannya. Mencintainya manusia karena pemberian, sesuai dengan keberadaan dia makhluk yang dicipta, yaitu suka kepada sesuatu, ketika bersanding dengannya dia tentram, ketika berpisah darinya dia susah, untuk menjaga kelestariannya dia siap berjuang. Karena keterbatasan makhluk, apa yang ia cintai dia tidak bisa mewujudkannya, maka digiring mengadu kepada Allah yang mampu melakukan semuanya, sehingga makhluk dengan minta, berdoa kembali nanti akan dipenuhi apa yang jadi hajatnya. Wa ahabani, dan mencintai kepadaku juga annasu, manusia. Hubungan dia di depan Allah, makhluk yang dicinta, ketika bergaul dengan sesama terbawa dicintai. Faqala, apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Izhad fid dunya, zuhudlah kamu terhadap dunia. Zuhud maknanya benci pada sesuatu dan meninggalkannya, yaitu sebuah sikap setelah memiliki ilmu syar'i dengan pemahaman yang benar tentang manfaat madharat,
kepada yang madarat, dia zuhud, dia benci. Untuk digiring kepada manfaat, dia mencintai dan berjuang melaksanakannya. Bila bisa, yuhibbuka Allah, niscaya Allah akan mencintai kamu. Ishad fid dunya yuhibbaka Allah, niscaya Allah mencintaimu. Wazhad, zuhud jugalah kamu fima indanas, pada apa yang ada di sisi manusia. Ketika kamu bergaul dengan manusia, manusia punya sesuatu, zuhudlah terhadap apa yang jadi miliknya. Artinya tinggalkan yang menjadi milik orang lain, bukan milik kamu. Untuk kamu cari sendiri, minta kepada Allah, kepada orang lain. Setelah kamu tidak mengganggu mereka, kalau perlu kamu memberi kepada mereka. Mintamu hanya kepada Allah. Bila kamu bisa seperti itu, yuhibbakan nas, manusia mencintai kepada kamu. Rawahu Ibnu Majah wa sanadu hasan. Secara umum hasil telaah takhrijnya hadis adalah sahih, bisa menjadi hujjah. Ayol ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, apa saja rangkuman pelajaran yang bisa kita petik dari hadis di atas? Yang pertama, dunia semata dipandang sebagai dunia itu terasa indah. Dunia semata dipandang dunia terasa indah. Itu nomor satu. Nomor dua, dunia dibanding dengan kenikmatan akhirat terasa rendah. Dunia dibanding kenikmatan akhirat terasa rendah. Itu nomor dua. Nomor tiga, mengejar yang rendah dengan meninggalkan yang indah perlu dibedah. Kita ulang, mengejar yang rendah dengan meninggalkan yang indah perlu dibedah. Yang ketiga. Yang keempat, memanfaatkan yang rendah untuk mengejar yang indah. Memanfaatkan yang rendah untuk mengejar yang indah, itulah ahli ibadah. Itu rangkuman yang keempat. Yang nomor lima, seseorang terbuai pada yang indah. Seseorang terbuai pada yang indah. Orang lain datang memindah. Dada terasa pecah. Itu yang kelima. Seseorang terbuai pada yang indah. Orang lain datang memindah. Dada terasa pecah. Kemudian yang keenam, seseorang sedang gundah, orang lain datang membawa hadiah, tangan akan menengadah. Yang keenam, seseorang sedang gundah,
orang lain datang membawa hadiah, niscaya tangan akan menengadah. Itu tadi kurang lebih ada 6 rangkuman yang telah kita sampaikan. Sekarang kita urai dari apa yang sudah terangkum. Silakan rangkuman tadi dibaca berulang-ulang. Pertama, dunia semata dipandang sebagai dunia terasa indah. Karena Nabi SAW menjelaskan ad-dunya mata, dunia itu adalah mata, kesenangan. Makanya mata memandang, telinga mendengar, terus orang itu menikmati, indah dunia itu. Silahkan dijelajahi. Itulah karya ciptaan Allah yang kita bisa saksikan. Itu nomor 1. Kemudian dunia dibanding dengan akhirat. Dunia dibanding dengan kenikmatan akhirat itu terasa rendah. Makanya apabila kita membaca ayat-ayat sunnah-sunnah bagaimana tentang keindahan surga, indahnya dunia ketika dibanding dengan indahnya surga, dunia terasa rendah. Itu kelasnya penjara. Ini menunjukkan indahnya dunia itu indah ketika sedang di dunia. Tapi ketika orang sudah pindah di akhirat, setidaknya dengan mendengar berita tentang surga, dunia itu sangat kecil sekali. Dan berbagai macam ungkapan yang seperti ini banyak. Berbagai macam tamsil tentang rendahnya dunia dibanding dengan indahnya surga itu banyak sekali tamsil-tamsilnya. Bahkan ada yang menggambarkan andaikan dunia dibanding dengan kenikmatan surga itu masih bobotnya senilai selembar sayap nyamuk, maka orang kafir nggak sempat minum walaupun hanya 1 teguk. Itu menunjukkan kecilnya. Bahkan orang mengejar dunia, bersaing semata dunia yang dicari, dengan sengaja meninggalkan akhirat itu bagaikan sekawanan binatang buas mengeroyok bangkai-bangkai. Itu kelasnya dikelaskan bangkai. Itu bila dibandingkan dengan kenikmatan surga, kelasnya ya kelas sekelas itu menunjukkan sangat rendah. Lalu nomor 3, mengejar yang rendah dengan meninggalkan yang indah perlu dibedah. Jadi orang potensinya habis mengejar dunia, akhirat dengan segala keindahannya dibuang, perlu dibedah, berarti tidak normal. Masa akhirat ditinggal, dijual untuk mencari dunia? Ini sesuatu yang tidak normal, butuh dibedah, diobati. Itu kerusakan yang berada pada seseorang. Dan gaya orang kafir memang seperti itu, meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia. Sehingga nanti kelasnya seperti hewan, karena hewan memang tidak ada ancaman neraka atau nikmat surga, memang dicipta untuk dunia saja. Akhirnya kelasnya hewan, sehingga dikatakan hum kal an'am bal hum adul. Itu mana dibedah semana dengan itu. Lalu yang keempat, memanfaatkan yang rendah untuk mengejar yang indah, itulah ahli ibadah. Bagaimanapun juga, mau tidak mau kita berada di dunia. Tetapi Allah mengadakannya bukan untuk dijadikan puncak tujuan, tetapi sebagai sarana. Yang memang diperintahkan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunya. Carilah apa yang Allah sediakan tentang kenikmatan akhirat. Duniamu semata jangan kamu lupakan. Kenapa? Memang kamu ditempatkan itu menjadi sarana. Apabila bisa menggunakan sarana mengejar akhirat, dunia akan berharga. Niatnya benar, caranya benar, programnya benar, walau dunia itu rendah nanti akan bermanfaat. Agar bisa mandiri, bisa memberi berbagai macam kewajiban, ketaatan dunia sebagai sarana
akhirnya bisa zakat, bisa haji, bisa mendanai orang, bisa mendanai jihad, maka nanti akan dilipat-lipatkan yang luar biasa, sehingga dipegang oleh orang yang baik dunia menjadi indah, karena sarana mengikuti tujuannya benar, sarana akan diangkat derajatnya. Lalu yang kelima, seseorang terbuai pada yang indah, orang lain datang memindah, dada terasa pecah, artinya orang suka kepada dunia. Lalu orang lain datang merampas, suka atau benci? Ya jelas benci. Jadi orang sedang terbuai dengan yang indah, suka kepada dunia, dunia memang disuka. Lalu ada orang lain datang merampasnya, memindah kepemilikannya, dadanya terasa pecah, mesti benci, sehingga terjadi permusuhan. Mungkin orang itu merasa dirampas, dirampok, dan macam-macam, mesti tidak suka kepada orang yang datang merampasnya. Terakhir yang keenam, seseorang sedang gundah, gak punya apa-apa, sementara dia butuh kepada dunianya, lalu orang lain datang membawa dia tidak punya, diberi, maka tangan akan menengadah, akan senang, bersyukur, mendoakannya. Maka untuk itu ketika kita bergaul, jangan merampas milik orang lain, tapi berilah orang lain, niscaya orang lain itu akan menyukainya. Itu ada 6 rangkuman yang telah kita sampaikan sebagai jawaban, pelajaran jawaban Nabi SAW ketika ada orang yang tanya agar dicintai Allah, manusia pun juga terbawa mencintainya. Apa yang telah terurai soal itu merupakan jawabannya. Soal ketis yang lain kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.